Ternyata ada loh wanita yang sudah menikah tetapi belum pernah nih mencapai klimaks ketika melakukan hubungan biologis dengan suaminya. Hal ini perlu diatasi ya, karena bisa saja nih menimbulkan permasalahan pada saat hubungan biologis itu berlangsung. Misalnya nih, si pria merasakan atau pak suami ini merasakan kalau dia tidak bisa memuaskan pasangannya. Sedangkan si istri atau si wanita itu dia merasa kalau dia mengalami kelainan karena tidak bisa mencapai klimaks pada saat melakukan hubungan biologis dengan suaminya. Yuk kita bahas di video ini. Assalamualaikum sahabat sehat, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Ada suatu kondisi nih namanya ketika seorang wanita yang sudah menikah ya tentunya belum pernah mengalami orgasme pada saat melakukan hubungan biologis dengan suaminya. Belum pernah sama sekali gitu ya. Itu dinamakan dengan disfungsi orgasme yang primer. Namun ada juga nih kondisi di mana sebelumnya si istri atau si wanita dia pernah merasakan klimaks pada saat melakukan hubungan biologis dengan suaminya. Namun saat-saat ini, sekarang ini gitu ya, dia mengalami kesulitan atau tidak pernah lagi merasakan klimaks pada saat melakukan hubungan biologis dengan suaminya. Itu dinamakan disfungsi orgasme yang sekunder. Apa sih sebenarnya masalah atau penyebab seorang wanita atau istri ini sulit atau tidak merasakan klimaks pada saat melakukan hubungan biologis dengan suaminya? Yang pertama, karena memang si istri atau si wanita itu tidak tahu nih seperti apa sih orgasme itu. Kesulitan untuk mencapai klimaks atau orgasme yang kita sebut itu pada saat melakukan hubungan biologis dengan suaminya itu bisa saja disebabkan karena ketidaktahuan wanita atau istri itu dengan seperti apa sih orgasme itu. Nah, adanya kecemasan, kegelisahan itu juga bisa menjadi salah satu faktor sulitnya seorang wanita atau istri mencapai orgasme. Ada juga nih beberapa wanita yang seringnya tidak menyadari beberapa sensasi minor yang sedang dialami oleh tubuhnya. Dia menganggap itu biasa saja, itu juga ada. Jadi teman-teman bisa nih apabila tidak tahu ya seperti apa orgasme atau klimaks, itu bisa dibaca gitu ya atau ditanyakan ke dokter yang terdekat nih, dokter kesayangan teman-teman gitu ya. Selain itu juga untuk mengatasinya perlu ya untuk menghilangkan kecemasan dan kegelisahan agar bisa mencapai klimaks pada saat melakukan hubungan biologis dengan suami. Kemudian selain tidak tahu ya seperti apa itu klimaks atau orgasme itu, bisa juga nih karena memang mengalami suatu penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Misalnya nih seorang wanita yang mengalami endometriosis. Seorang wanita yang mengalami endometriosis ini dia bisa mengalami nyeri pada daerah panggul yang kronis atau lama gitu ya. Selain itu juga nyeri pada panggul pada saat melakukan hubungan biologis nih dengan pasangannya itu bisa menghambat seorang wanita tersebut untuk mencapai orgasme atau klimaks. Kemudian menopause, wanita-wanita yang sudah mulai memasuki masa menopause itu juga biasanya akan mengalami kesulitan nih untuk mencapai orgasme karena udah mulai terjadi kan perubahan-perubahan hormon atau penurunan hormon-hormon bagian reproduksi, termasuk juga hormon-hormon seksual gitu ya. Dan juga pada daerah area kewanitaan gitu ya, udah mulai terjadi penurunan sekret atau cairan-cairan di area misfi. Sehingga ketika melakukan penetrasi itu biasanya akan menimbulkan nyeri. Nah, nyeri itu bisa menghambat terjadinya orgasme gitu. Kemudian beberapa penyakit nih seperti multiple sklerosis, kemudian cedera saraf pada pasien yang mengalami diabetes gitu ya, dan juga adanya cedera pada bagian tulang belakang itu bisa juga nih menyulitkan seorang wanita untuk mencapai klimaks. Dimana penyakit-penyakit itu dia mengakibatkan kerusakan atau cedera pada saraf sehingga aliran darah ke daerah-daerah tersebut menjadi kurang. Kemudian ada juga nih kondisi di mana cukup banyak ya dialami oleh wanita. Namun biasanya wanita yang mengalami kondisi ini sering malu atau tidak tahu nih tentang kondisi kesehatan
reproduksi mereka, yaitu suatu masalah kesehatan yang biasanya kita sebut dengan vaginismus atau kejang pada otot di area misfi. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan pada saat penetrasi, bisa sulit, kemudian bisa menyebabkan sakit, sehingga bisa mengakibatkan kesulitan untuk mencapai klimaks. Kemudian yang ketiga itu adanya penggunaan dari obat-obat tertentu. Nah, ada memang beberapa efek samping ya yang ditimbulkan pada saat kita minum obat. Salah satunya bisa mengakibatkan kesulitan untuk mencapai klimaks. Salah satunya itu adalah efek samping dari obat SSRI, di mana obat Selective Serotonin Reuptake Inhibitor biasanya diberikan pada pasien-pasien yang mengalami masalah kesehatan mental seperti antidepresan. Nah, itu memiliki efek samping bisa mengakibatkan wanita sulit untuk mencapai klimaks. Nah, selain itu juga efek samping nih dari obat antidepresan ini bisa menurunkan libido, kemudian mengakibatkan wanita sulit untuk terangsang, sulit untuk mempertahankan gairah seksual gitu. Jadi, efek samping dari obat-obatan antidepresan ini ternyata bisa juga nih dihindari kalau memang terpaksa harus mengkonsumsi obat-obatan golongan SSRI ini gitu ya. Jadi, teman-teman bisa menjadwalkan hubungan seksualnya nih dengan Pak suami agar tidak ada nih efek samping dari si obat-obatan antidepresan ini. Namun kalau tidak memungkinkan, bisa konsultasi nih ke dokter kejiwaannya, ke psikiater untuk mengganti obat-obatan golongan ini kalau memang obat ini menimbulkan efek samping dan sampai mengganggu aktivitas dalam keluarga teman-teman. Penyebab selanjutnya nih yang paling umum dan paling sering nih dialami oleh wanita yang mengalami kesulitan orgasme atau klimaks, yaitu karena stres, cemas, kelelahan, atau mengalami suatu trauma. Terlalu banyak pikiran gitu ya, atau stres nih pada saat melakukan hubungan biologis gitu ya. Mikir apakah saya bisa klimaks, apakah saya normal, apakah saya tidak normal gitu ya. Itu ternyata teman-teman bisa mengakibatkan efeknya tuh teman-teman mengalami kesulitan untuk mencapai si klimaks itu sendiri. Atau memang karena sedang memikirkan suatu pekerjaan, memikirkan sekolah anak gitu ya, dan lain-lain. Itu juga akan mengakibatkan teman-teman kesulitan mengalami orgasme. Nah, kalau kecemasan itu bisa hadir nih pada saat sedang melakukan hubungan biologis nih dengan Pak suami, itu bisa mengganggu kepercayaan diri teman-teman sendiri. Kemudian trauma masa lalu gitu ya, misalnya pernah mengalami suatu pelecehan seksual pada masa-masa sebelumnya, itu juga bisa menjadi suatu kecemasan atau kegelisahan ya pada teman-teman, dan itu bisa mengganggu atau menghambat teman-teman untuk mencapai orgasme. Nah, kabar baiknya ya teman-teman, cemas dan kegelisahan yang sedang teman-teman hadapi itu bisa teman-teman hilangkan dengan cara merilekskan diri, kemudian menikmati nih atau memfokuskan diri pada sensasi pada saat melakukan hubungan biologis dengan Pak suami. Buang jauh-jauh pikiran yang mengakibatkan stres, kemudian yang makin lama makin menjadi-jadi gitu ya. Usahakan pikiran tenang, tubuh juga rileks. Dan kalau memang teman-teman sedang mengalami suatu kelelahan gitu ya, bisa diatur ulang lagi nih jadwal untuk melakukan hubungan biologis dengan Pak suami. Jadi teman-teman bisa lebih rileks dan juga bisa lebih memfokuskan diri pada saat melakukan hubungan biologis tersebut. Penyebab yang selanjutnya itu karena hubungan biologis dengan suami itu berlangsung terlalu cepat. Wanita dan laki-laki itu ya berbeda nih dalam menghadapi proses rangsangan seksual di dalam tubuh mereka. Laki-laki biasanya akan lebih cepat dibandingkan dengan wanita. Wanita biasanya itu akan mengalami suatu rangsangan seksual itu lebih lambat nih dibandingkan si pria. Jadi, jika melakukan hubungan biologis tersebut terlalu cepat gitu ya, biasanya si wanita belum sempat nih mengalami suatu klimaks atau orgasmenya. Jadi bisa dengan cara beristirahat dulu, kemudian lakukan lagi apabila stamina sudah kembali. Dan kalau memang sedang mengalami lelah atau capek gitu ya, bisa diatur lagi nih jadwal ulang lagi untuk melakukan hubungan biologis dengan Pak suami. Kemudian penyebab yang keenam itu karena adanya masalah dalam hubungan suami istri tersebut.
Biasanya wanita itu akan mengalami kesulitan nih untuk mencapai klimaks atau orgasme dengan suaminya karena memiliki suatu unek-unek gitu ya, atau baru bertengkar gitu ya, atau ada permasalahan nih yang belum diselesaikan. Jadi ada baiknya kalau memang ingin melakukan hubungan biologis yang nyaman antara suami dan juga istri, lakukan dulu nih, redakan dulu nih amarahnya gitu ya, ngobrol dulu gitu ya sebelum tidur gitu ya, agar tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada saat melakukan hubungan biologis tersebut. Intinya, hambatan dalam melakukan hubungan biologis antara pasangan suami dan istri itu bisa diatasi ya. Misalnya salah satunya ya dengan menimbulkan perasaan yang nyaman, mengeluarkan unek-unek gitu ya, ngobrol gitu, apabila ada masalah dicari nih jalan tengahnya, solusinya apa. Jadi pada saat melakukan hubungan biologis tersebut sudah merasa tenang. Namun apabila teman-teman nih kedua pasangan ini udah melakukan berbicara tidak juga nih mendapatkan solusinya, bisa mulai mengajak pihak ketiga seperti psikiater ataupun psikolog gitu ya untuk membantu masalah yang sedang dihadapi. Jadi jangan ragu dan juga jangan malu ya untuk meminta bantuan ke ahlinya apabila teman-teman mengalami masalah orgasme ini. Masalah disfungsi orgasme atau kesulitan orgasme pada wanita ini tidak hanya dibebankan ke wanitanya saja, namun harus tetap ada nih kerjasama juga dengan pak suami. Jadi hubungan biologis antara suami dan istri ini mulai nyaman dan juga kehidupan dalam rumah tangga juga akan jadi lebih baik. Oke teman-teman, semoga video saya kali ini bermanfaat. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum.